Dunia terbangun dengan berita duka pada tanggal 21 April 2025. Paus Fransiskus, pemimpin spiritual lebih dari 1,3 miliar umat Katolik, telah meninggal dunia. Kardinal Kevin Farrell, Kamar Lenggo Vatikan, menyampaikan pengumuman resmi yang menyelimuti umat beriman di seluruh dunia dalam suasana duka yang mendalam. Kehangatan, kerendahan hati, dan komitmen beliau yang tak tergoyahkan terhadap kaum terpinggirkan telah menyentuh hati lintas agama dan benua. Berita duka ini menyebar dengan cepat, diperkuat oleh arus informasi yang tak henti-hentinya dari siklus berita 24 jam dan kecepatan media sosial. Ucapan belasungkawa mengalir deras dari para pemimpin dunia, tokoh agama, dan masyarakat biasa yang hidupnya telah tersentuh oleh ajaran-ajaran beliau. Kepergian beliau bukan hanya menandai berakhirnya sebuah era, tetapi juga awal dari masa refleksi atas kehidupan, ajaran, dan warisan abadi beliau. Terlahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada tahun 1936, perjalanan calon Paus Fransiskus dimulai di kota Buenos Aires, Argentina yang semarak. Tumbuh besar dalam keluarga kelas pekerja, beliau mengalami langsung perjuangan dan aspirasi masyarakat biasa. Pengasuhan ini sangat membentuk pandangan dunianya dan pendekatannya terhadap kepausan. Setelah awalnya belajar sebagai ahli kimia, sebuah panggilan membawanya ke Serikat Yesus, Ordo Jesuit yang dikenal karena ketelitian intelektual dan komitmennya terhadap keadilan sosial. Beliau naik pangkat, menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998. Bahkan sebagai seorang kardinal, beliau menghindari kemewahan kekuasaan, memilih untuk tinggal di apartemen sederhana, dan memasak makanannya sendiri. Pengumuman Kardinal Bergoglio sebagai Paus Fransiskus, Paus Amerika Latin pertama, mengirimkan gelombang kegembiraan dan harapan ke seluruh dunia Katolik. Sejak melangkah ke balkon Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus mendobrak tradisi. Alih-alih mengenakan pakaian kepausan yang mewah, beliau mengenakan jubah putih sederhana. Beliau menyapa kerumunan yang bersorak dengan Buenas Tardes yang menawan, sangat kontras dengan pernyataan resmi para pendahulunya. Beliau menolak untuk tinggal di apartemen kepausan yang mewah, memilih untuk tinggal di Wisma Casa Santa Marta yang sederhana di kota Vatikan. Beliau sering makan bersama para pekerja Vatikan biasa, terlibat dalam percakapan santai dan mendengarkan kekhawatiran mereka. Beliau terkenal menukar limusin kepausan dengan Ford Focus, simbol kuat dari komitmennya terhadap kerendahan hati dan aksesibilitas. Gerakan-gerakan ini, yang syarat dengan simbolisme, sangat beresonansi dengan orang-orang di seluruh dunia, terlepas dari keyakinan mereka. Tindakannya berbicara banyak tentang tipe paus, yang ingin beliau wujudkan seorang manusia dari rakyat bukan di atas mereka. Paus Fransiskus menjelaskan sejak awal bahwa kepausannya akan memprioritaskan nasib kaum terpinggirkan. Beliau menyerukan gereja yang miskin untuk orang miskin, mendesak tindakan atas isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Beliau tanpa lelah mengadvokasi para pengungsi dan migran, mengingatkan dunia tentang kemanusiaan kita bersama, dan keharusan moral untuk menyambut orang asing. Kata-kata beliau bukan hanya pernyataan dari kejauhan. Beliau mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Lesbos dan Lampedusa, menyaksikan penderitaan mereka dan menawarkan kata-kata penghiburan. Beliau membasuh kaki para tahanan, termasuk Muslim dan wanita, dalam tampilan kerendahan hati dan pelayanan yang kuat. Paus Fransiskus memahami bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada memegang kekuasaan, tetapi dalam membaginya, dalam membungkuk untuk mengangkat mereka yang tertindas, dan merangkul mereka yang terpinggirkan. Paus Fransiskus mewarisi gereja yang bergulat dengan tantangan yang mengakar. Skandal pelecehan seksual anak memberikan bayangan panjang, menuntut akuntabilitas dan reformasi. Beliau mengakui kegagalan gereja, mengungkapkan penyesalan yang mendalam, dan berjanji untuk mengatasi masalah ini secara langsung.
Beliau membentuk Komisi Kepausan untuk Perlindungan Anak di Bawah Umur, yang bertujuan untuk mencegah pelecehan di masa depan dan mendukung para penyintas. Di luar skandal, beliau menghadapi tugas berat untuk menavigasi perpecahan internal gereja. Beliau menavigasi perairan yang kompleks ini dengan hati seorang pastor, menekankan dialog, belas kasihan, dan fokus pada kesamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan Paus Fransiskus semakin memprihatinkan. Beliau menderita serangkaian penyakit, termasuk nyeri kaki kronis dan masalah pernapasan. Pada bulan Februari 2025, beliau dirawat di rumah sakit karena pneumonia berat, menimbulkan kekhawatiran tentang kematiannya. Beliau pulih, tetapi penampilan publiknya menjadi kurang sering. Suaranya yang dulu lantang, kini lemah. Namun, semangatnya tetap pudar. Beliau terus berbicara kepada umat beriman, meskipun dari kursi roda, kata-katanya membawa urgensi dan kepedihan baru. Beliau menggunakan platformnya untuk mengadvokasi perdamaian di Ukraina, untuk mendesak tindakan terhadap perubahan iklim, dan untuk mengingatkan dunia tentang pentingnya kasih sayang dan solidaritas. Misa Paskah terakhirnya, yang disampaikan pada tanggal 20 April, merupakan bukti komitmennya yang tak tergoyahkan kepada umatnya. Kepergian Paus Fransiskus meninggalkan kekosongan di gereja Katolik dan di dunia. Beliau akan dikenang sebagai Paus Rakyat, seorang pria yang menjalani imannya melalui tindakan kerendahan hati, pelayanan, dan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Warisannya bukanlah yang terukir di batu, tetapi yang hidup dan bernafas di hati orang-orang yang disentuhnya. Beliau menantang kita untuk melihat Kristus dalam diri orang miskin, yang terpinggirkan, dan yang terlupakan. Dampaknya melampaui tembok Vatikan, menginspirasi orang-orang dari semua agama dan latar belakang untuk merangkul dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Warisannya adalah panggilan untuk bertindak, sebuah pengingat bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi instrumen perdamaian, cinta, dan keadilan di dunia yang sangat membutuhkan penyembuhan. Ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya,